قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah daurah perjalanan panjang akhirat, atau kalau kemarin kita namakan rihlah al-khulud, perjalanan menuju keabadian yang tidak setiap pun dari kita kecuali akan melaluinya. Kemarin jelas sekali kita sudah mulai menjelaskan terminal-terminal pemberhentian di dalam perjalanan panjang akhirat. Mulai dari alam kubur. Dari alam kubur saja Allah akan menampakkan bagi masing-masing penghuni kubur itu posisi dan tempat mereka nantinya di surga atau di neraka. Itu sudah jelas Allah nampakkan. Makanya ketika Hanif bertanya kepada Utsman ibn Affan, kenapa kalau berdiri di depan kubur engkau menangis, tapi ketika mengingat surga neraka sepertinya tidak seperti anda ketika berdiri di hadapan kubur? Beliau mengatakan hadhihi awal manazil, karena di sinilah intinya, kata beliau, kata Utsman ibn Affan. Kalau di kubur sudah aman, artinya jalan selanjutnya aman. Kalau di sini bermasalah, itu isyarat, indikator kalau jalan selanjutnya akan lebih bermasalah. Maka yang paling beliau takuti itu kuburnya. Rawdah min riyadil jannah, bisa jadi taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufari jahannam, ataupun jurang dari jurang neraka jahannam. Maka setiap kita salat, di penghujung kita salat. Bahkan banyak para ahli ilmu yang mewajibkan, bukan mensunnahkan. Kalau saya untuk saya sendiri sebagai pengamalan, karena banyak juga para ulama yang mewajibkan. Bahkan kalau Imam Ibn Hazm Al-Zahiri itu mengatakan syarat sahnya salat. Di tahiyat terakhir kita meminta perlindungan dari azab kubur. Siapa bacakan doanya? Asal. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah. Azab jahannam wa bi'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jangan pernah lupakan itu. Paling kurang itu hukumnya sunnah, paling kurang. Tapi banyak para ulama yang justru mewajibkan. Ada yang menjadikan itu syarat sahnya salat. Ya, maaf, lupa saya matikan.
Selain berdoa, Allah berikan kita perlindungan dari neraka Jahannam. Kemudian minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari fitnah mahyat wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari besarnya fitnah dajjal. Minta perlindungan setiap salat. Setiap salat. Itu di antara penyebab yang insya Allah kita dijauhkan dari azab kubur. Perjalanan panjang kemarin kita ceritakan, 1 sampai selanjutnya, sampai kita mendapati dhalmah. Kemarin hari dhalmah, gelap yang luar biasa. Ujung dari padang mahsyar yang sangat gelap, yang menyinari dan memberikan cahaya pada kita itu cuma iman dan amal saleh kita. Ada yang ditumitnya, cahayanya cuma di cahaya kecil ditumit, dia harus meraba-raba dengan kakinya berjalan, kalau enggak nampak. Ada yang cahaya seperti rembulan yang luar biasa besar, ada yang cahaya menerangi langkahnya, tapi ada yang cahaya sangat kecil Allah berikan. Di situ banyak yang berjatuhan. Rasul yang pertama kali sudah berada di sirat, dalam hadis yang sahih, beliau selalu mendoakan umatnya, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Maka perbanyak salawat kepada baginda Rasul, barangkali itu di antara penyebab nanti kita mendapatkan syafaat baginda Rasul. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Di situ ada yang berjatuhan dan di situ ada yang selamat. Ada yang selamat kata baginda Rasul, hadis Imam Bukhari. Orang terakhir selamat dan dia berfikir tidak ada yang selamat. Ini orang selaki selamat, dia berfikir nyohana lain yang selamat. Bersusah payah luar biasa tapi selamat. Qadarallah, beliau selamat. Ketika selamat beliau mendoakan, alhamdulillah yang sudah menyelamatkan aku dan tidak menyelamatkan yang lain. Jadi berpikir dia saja yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang Allah mudahkan itu. Perjalanan kita berhenti di selanjutnya. Di perjalanan keabadian ini cuma 2 saja pilihan. Akidah Ahlus Sunnah enggak ada yang ketiga. Al-jannah awin nar, surga atau neraka. Beda dengan akidah Mu'tazilah, Khawarij yang mengatakan ada tempat bukan surga bukan neraka. Pelaku dosa besar bukan ke surga bukan ke neraka, sebagian dari Mu'tazilah. Tapi akidah kita surga neraka. Fa masya Allah, Al-Quran menjelaskan dan hadis baginda Rasul menguatkan, masing-masing dari kita sudah punya tempat di surga atau di neraka. Kita sudah ada tempat, tapi dua-duanya ada, di surga atau di neraka. Tempat kita sudah ada, sudah Allah tetapkan jauh 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Udah ada tempat kita. Kalau qaddar Allah ada yang masuk ke neraka, artinya tempat dia di surga itu akan diberikan kepada orang lain. Maka penduduk surga itu dinamakan dalam Al-Quran ulaika humul warisun, mereka para ahli waris. Jangan sampai tempat kita diwariskan orang lain. Biarkan neraka kita wariskan untuk orang lain. Nah, kita sudah ada tempat itu. Maka para sahabat bertanya, wa fimal amal? Wa minkum min ahadin illa kana maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Tidak ada satupun dari kalian kecuali sudah ada tempat duduknya di surga atau di neraka. Para sahabat bingung waktu itu bertanya, ya Rasulullah, wa fima amal? Kalau demikian,
Untuk apa kita bekerja lagi, beramal lagi? Tempat udah ada. Tapi masalahnya tempat dua-duanya ada, maka butuh amal. Dan kita tidak tahu tempat kita akan kuat di mana. Maka Rasul mengatakan, i'malu, perbanyaklah beramal. Fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu, itu akan Allah permudahkan sesuai apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi jangan seperti orang kafir, orang musyrikin dalam Al-Quran, memilih keburukan kemudian mengatakan itu takdir. Jangan seperti iblis, memilih sesat kemudian mengatakan, Allah bima aghwaytani, engkau yang tetapkan aku sesat. Jangan berdalil dengan takdir untuk maksiat. Itu perbuatan iblis, perbuatan orang musyrikin dalam neraka. Bima adlaltana, karena engkau sudah menyesatkan kami. Padahal Allah sudah kasih dua jalan. Yang kita kemarin mengatakan itu ihdinas as-sirat al-mustaqim. Coba dilihat di YouTube, itu ada kajian kita ihdinas sirat al-mustaqim, seperti apa penjabaran baginda Rasul tentang as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, di sampingnya itu ada pagar kiri dan kanan, dan pagar itu ada pintu. Ada pintu. Setiap pintu itu ada tirai yang menutupi, itu kata Rasul. Kita mau masuk as-sirat al-mustaqim, ada penyuruh di pintu sirat itu mengatakan, jalan lurus, jangan belok kiri, jangan kanan. Karena kalau kamu sudah masuk kiri kanan, kamu tidak bisa keluar lagi. Sambil jalan itu, di tengah jalan as-sirat al-mustaqim, ada penyuruh lagi yang terus mengingatkan, jalan di sini, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Rasul menjabarkan, sirat mustaqim itu Islam, pagar kanan kiri itulah hukum-hukum Allah, batasan. Pintu yang ada di kanan dan kiri itu yang Allah haramkan. Tirainya Allah tutup pintunya. Makanya kita goblok sekali kalau masuk ke pintu yang tertutup itu. Padahal jalannya jelas sekali. Bangai kita, bodoh kita. Yang tertutup, kan banyak orang itu, yang lugu itu, udah ditutup dibuka lagi, bisa keluar enggak ini? Padahal yang lurus sudah ada. Penyuruh di awal sirat itu Al-Quran, ini Al-Quran. Sambil kita berjalan itu masih diingatkan lagi. Siapa pengingatnya? Diri kita. Ada nafsul mutmainnah yang selalu mengingatkan kita, jangan. Pendukung untuk kebaikan itu banyak, tapi kita tetap memilih keburukan. Akan sedih sekali kalau kondisi kita terjerumus demikian. Fal'iyadzubillah. Belum lagi kebaikan dikali 10 lipat, keburukan cuma dihitung 1. Tapi waktu ditimbang kemarin hari, yang berat justru keburukan itu. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Narasi surga dan neraka itu harus jadi pembahasan dan dialog kita di dalam rumah tangga. Ini yang jarang, sangat kita sedihkan. Keluarga kita luput dari ini, Pak. Berapa kali Anda mendengar kata neraka dalam keluarga? Tidak ada. Biar aja gini, jangan pergi ke sana. Nggak pernah kita sebutkan neraka. Salat nggak pernah kita sebutkan surga. Buat ini nggak pernah kita sebutkan surga. Ini nggak ada dalam topik pembicaraan kita. Makanya alhamdulillah kalau ada yang hadir di sini, suami berpasangan, tambah plus anak lagi hadir dalam kajian kita ini, keluar dari sini ubah visi misi keluarga kita. Ini jadi topik kita. Visi misi keluarga itu patokannya satu, dialog warga. Kalau kita lihat misalnya ini Pak Jokowi setiap kasih komentar ini itu, ya, selalu pembahasannya vaksin, karena memang visi-visi negara kita sekarang pemberantasan vaksin itu. Kita duduk sebentar tadi di sana, bicaranya tetap itu juga, vaksin, bicara tentang itu, corona ini itu. Karena visi misi kita itu diikuti dengan dialog warga. Di zamannya Khalifah Sulaiman Ibnu Abdul Malik, Khalifah dinasti Umayyah,
Itu dialog warganya, itu pembangunan. Dialog warganya. Saya udah bangun rumah baru, kamu rumah baru di mana? Kamu di mana? Saya udah beli toko baru kemarin. Karena memang khalifahnya itu bapak pembangunan dinasti Umayyah. Wafat beliau, naik Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Itu dialognya tentang istri, tentang anak. Saya udah poligami, saya udah tambah lagi. Kamu kapan? Masa selalu jadi ahli tauhid gitu? Ya, itu dialognya. Karena memang Al-Walid itu sosok khalifah yang dikenal kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Anak banyak. Wafat ini datang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masyarakat di warung-warung kalau duduk itu ngobrolnya apa? Al-Quran, hukum agama, akhirat. Karena khalifahnya memang itu kerjanya. Semua beliau tinggalkan. Beliau bercita-cita jadi gubernur Madinah, jadi gubernur Madinah. Bercita-cita jadi khalifah, jadi khalifah. Itu cita-cita paling sulit itu, rasio kegagalannya besar sekali. Jadi presiden itu, rasio kegagalannya 1:200 juta. Jadi khalifah lebih dahsyat lagi. Jadi khalifah, akhirnya mentok dunia. Apa cita-cita beliau? Surga. Udah selesaikan, surga. Imam Ibnu Jarir memperhatikan ini. Kisah 3 khalifah ini berurutan, kemudian beliau menyimpulkan visi misi pemimpin itu akan sesuai dengan hiwar ar-ra'iyah, dialog dan narasi percakapan warganya. Jadi nanti pulang ke rumah coba lihat anak kita bicara apa. Kalau bicara nanti kulineran, makan di mana, sahurnya di mana, ini abi beli apa, bawa pulang apa, itu pastikan bapak ibu, kepala keluarga itu kepalanya cuma makan itu. Betul. Tapi kalau bicaranya tahfidz, abang sudah tambah ayat 3, sudah tambah Quran, sudah tambah ini, itu kepala bapaknya itu Quran, akhirat. Ini narasi ini sudah hilang. Enggak ada lagi, Pak. Bahkan rumah kita sendiri sangat kita sayangkan. Kita mengiming-iming anak bukan dengan ini, mewanti-wanti anak bukan dengan neraka. Kalau ditanya apa itu neraka ayah, dia ayah pi bang ya nggak tahu ini neraka apa gitu. Makanya hadir kajian seperti ini. Setidaknya kita punya gambaran. Kita ganti visi misi kita. Kita satukan lagi. Harus ini jadi topik. Coba lihat para sahabat itu. Kalau minta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mintanya selalu topiknya apa? Yudkhilunil jannah. Ya Rasul, ajarkan aku amalan, aku dimasukkan ke dalam surga. Ya Rasul, ajarkan aku satu kalimat, aku akan masuk surga dengannya. Itu ucapan mereka demikian. Dialog mereka demikian. Kalau kita dialog kita sudah jauh itu menyimpang. Nah, itu kalau mau membentuk keluarga muslim yang kokoh yang ini, itu jadikan sebagai acuan dulu. Ini surga, neraka. Ini harus jadi pembahasan kita. Makanya kemarin saya katakan, yang saya sebutkan di buku saya itu, matrikulasi surat pembuka. Saya sangat mengharapkan, bercita-cita mudah-mudahan ke depan surah pembuka, surah Al-Fatihah itu menjadi matrikulasi semua penuntut ilmu lah. Ilmu yang pertama harus didapatkan oleh penuntut ilmu apapun bidangnya. Al-Fatihah itu yang buat matrikulasi lain. Di situ digambarkan jelas tentang ini. Kita nggak pernah menyadari ketika kita membacanya, Pak. Hadisnya panjang itu. Aku bagi Al-Fatihah salat menjadi 2 bagian, setengah untuk hambaku, setengah untukku, ya. Alhamdulillah, dia memujiku. Ar-Rahman, dia mengulangi pujiannya. Malik Yaumiddin, dia mengagungkanku. Iyyaka na'budu, Allah mengatakan ini setengah untukku, setengah untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan apa? Untuk hambaku apa yang dia mau. Siratal ladzina an'amta alaihim, untuk hambaku apa yang dia mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, untuk hambaku apa yang dia mau. Saya mempelajari Al-Fatihah dari sisi linguistik, dari sisi bahasa. Ayat terakhir
atau dua terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pembahasan syurga secara implisit sangat jelas Allah sebutkan. Jalan apa yang kita mau? Jalan yang Allah berikan kenikmatan. Apa itu kenikmatan surga? Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Walad dhalin, bukan jalan sesat. Ada sebab, ada hukuman, ada balasan di situ. Kalau untuk orang yang selamat itu Allah sebutkan balasan, an'amta 'alaihim, yang Allah berikan kenikmatan itu. Maka ikuti jalan mereka yang sudah dijamin Allah berikan kenikmatan. Bukan yang belum dijamin, yang sudah dijamin, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, salafus saleh, generasi terbaik umat ini. Ghairil maghdub, ini hukuman, dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena orang Yahudi, kata Rasul, dimurkai, mereka punya ilmu, tidak mengamalkan, macam-macam, tidak percaya kepada baginda Rasul. Ada walad dhalin, orang Nasrani, itu sesat. Itu sebab. Yang pertama Allah sebutkan 3 kelompok manusia. Yang pertama itu jawaban balasan mereka surga, yang kedua itu balasan mereka neraka. 3 kelompok ini Allah jabarkan sedemikian detail dalam beberapa kata saja dalam surah Al-Fatihah. Ini harus kita imani, dan ini harus jadi penggerak. Alhamdulillah, alhamdulillah, mahabbah, cinta. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, kita harap. Raja, Maliki Yaumiddin, Al-Khauf, takut, karena Allah itu penguasa hari akhirat, hari kebangkitan. 3 ini harus dihadirkan, baru hadir iyyaka na'budu. Kalau sudah hadir iyyaka na'budu, maka kita dapatkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau di luar, ada kelompok tertentu yang mengatakan kalau ibadah itu jangan takut neraka. Anda syirik kalau ibadah karena takut neraka. Neraka itu makhluk Allah. Jangan takut neraka. Anda jangan beribadah seperti pedagang yang takut rugi, atau seperti budak yang takut dipukul oleh tuannya. Kalau ibadah jangan mengharap surga, syirik. Itu kata orang-orang sufiyah itu ya, yang ekstrim. Syirik. Kenapa syirik? Anda menduakan Allah. Jangan ibadah seperti pedagang mengharapkan untung, tapi ibadah dengan cinta. Ini menyelisihi konsep Al-Fatihah itu, menyelisihi banyak ayat Al-Quran, menyelisihi hadis baginda Rasul. Justru ibadah itu seperti seekor burung, kepalanya itu mahabbah, cinta. Sayap kanannya khauf, takut, sayap kirinya raja, harap. Seimbang ini baru bisa terbang burungnya, baru jadi ibadahnya. Kalau nggak seimbang nggak jadi. Dusta mereka yang mengatakan ibadah itu cukup dengan cinta. Nggak mungkin, dusta itu. Bahkan ada yang lebih, itu Abu Yazid Bustami, beliau mengatakan kalau Allah masukkan aku ke neraka tidak ada masalah, yang penting Allah mencintaiku. Bisa Allah mencintai masukkan Anda ke neraka? Kalau Allah cintai tidak mungkin Allah masukkan Anda ke neraka. Sampai segitunya keluar ucapan-ucapan dari mulut mereka. Akidah Ahlus Sunnah bukan demikian. Takut ke neraka karena Allah yang membuat kita takut dengan neraka. Mengharap surga karena Allah yang memerintahkan kita mengharap surga. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa kepada Tuhan mereka, beribadah kepada Tuhan mereka dalam kondisi takut dan tamak, harap. Harus tamak. Neraka surga itu harus tamak gitu. Fas'alillahil firdausil a'la. Kalau engkau meminta surga jangan minta yang tanggung-tanggung gitu. Minta yang paling tinggi, tamak gitu. Ini narasi ini kita bangun Bapak, di keluarga kita. Surga, neraka, surga, neraka. Kalau dulu ibu-ibu itu di zaman salafus saleh, suaminya mau keluar kerja, yang diingatkan itu neraka. Bapak, kami sabar kalau lapar 1-2 hari, tapi kami nggak sabar kalau
laparnya di neraka itu. Jadi suaminya keluar dalam kondisi menjaga dirinya, menjaga nafkah terbaik, halalan thayyibah yang dibawa pulang ke rumah, melahirkan generasi terbaik. Ini kita enggak, ini baru mau berangkat kerja yang nepuk bela baju. Ini mendekati hari raya, harus banyak uang yang dibawa pulang. Suaminya bingung. Riba pun jadi, transaksi haram jadi, semuanya jadi. Yang penting membahagiakan istri. Narasi ini udah hilang. Ini yang harus kita kembalikan. Ini harus kita kembalikan. Dan butuh ilmu supaya kita bisa mengembalikan ini narasi surga dan neraka ini. Ini kita akan mencoba mengkaji sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dengan neraka. An-nar, neraka. Ujung dari kata dinar. Dinar uang. Itu ujungnya nar. Ya. Panas kita kalau banyak uang. Nar. Kalau dirham ujungnya ham, galau. Pegang dirham galau kata orang Arab. Pegang dinar seperti pegang bara api. Nar. An-nar. Neraka itu sebuah makhluk Allah. Kita akan melihat nanti bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang surga dan neraka. Allah buat pendekatan dengan api duniawi. Yang dikatakan oleh baginda Rasul dalam hadis yang sahih itu cuma 1:70. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, yang dunia saja itu terbakar kita. Rasul mengatakan itu baru 1:70. Neraka yang api di hari akhirat itu akan jadi satu tempat yang dipenuhi api. Para ahli kimia hari ini, para ahli fisikawan hari ini bingung dengan api yang disebutkan oleh baginda Rasul. 1000 tahun dipanaskan jadi api berwarna merah. Fa'ukida, dipanaskan lagi 1000 tahun lagi jadi berwarna putih. Fa'ukida, dipanaskan lagi jadi berwarna hitam gelap. Para ulama kimiawan itu mereka sudah membuat praduga dengan penelitian bisa api itu sampai berwarna putih. Tapi mungkin di dunia kita belum melihat demikian. Tapi bisa, dari hitungan mereka itu bisa. Bahkan bisa hitam, tapi nggak pernah kita lihat itu. Yang kita lihat itu api biasa itu. Semua umat dari dulu, umat apapun bangsa apapun agama mereka semua takut dengan api. Maka ada yang menyembah api karena takut. Majusi sembah api. Dekat dengan tempat kami belajar di Yaman itu, singgasana Balkis, surat As-Saba. Setelah singgasananya itu 15 menit dari tempat kami tinggal. Kita berangkat, nanti ada tempat ibadah matahari. Karena mereka membuat matahari itu seperti api. Ditakuti maka disembah. Semua umat mengagungkan api, takut dengan api, sehingga banyak dari mereka yang menyembah matahari, karena matahari mereka beranggap itulah simbolis dari api tadi. Tapi kita neraka ini yang Allah khawatirkan, takutkan kita. Labi'sal mihad, amat buruklah jahanam sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal terburuk. Ini coba sebelum kita lanjutkan surga neraka, semua yang kita sebutkan mungkin ada nama yang sama di dunia, jangan pernah dibayangkan di surga dan di neraka itu sama. Itu cuma pendekatan makna saja. Api, jangan dibayangkan api dunia. Ini api, bayangkan saja api ini enggak pernah kita lihat. Enggak di luar batas rasional kita. Enggak bisa kita bayangkan seperti apa apinya. Warnanya saja bingung para ulama membayangkan. Tapi mungkin dari perhitungan mereka bisa. Dan itu termasuk dari mukjizat keilmuan baginda Rasul.
Para ulama nggak dapat api warna hitam, tapi mereka dalam perhitungannya bisa api sampai warna hitam itu. Dan itu yang akan terjadi. Jadi neraka itu walmah, gelap sekali, gelap dengan api yang membara. Wa innaha tarmi bisyararin kal qasr, percikan api itu saja, tarmi bisyararin kal qasr, kata Al-Quran, itu seperti istana-istana besar. Itu percikan api itu besarnya seperti istana-istana besar. Itu percikannya, itu baru perciknya. Kalau kita kena perciknya saja itu sudah hangus, apalagi dalam apinya. Fal'iyadzubillah. Neraka Jahannam yang mereka masuk di dalamnya, dan itu tempat terburuk sebagai tempat tinggal. Ini yang akan kita ceritakan, yang selalu kita meminta kepada Allah diberikan perlindungan. Beberapa ayat, orang yang khasirun, yang paling merugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, yang merugikan keluarganya dan merugikan diri mereka sendiri pada hari kiamat, yang masuk ke neraka, itu adalah kerugian yang nyata. Itu rugi sebenar-benar rugi. Dan untung sebenar-benar untung, sukses sebenar-benar sukses ketika kita menginjakkan kaki kita di surga itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau Anda digeser dari neraka, tidak masuk ke neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka Anda sungguh sudah beruntung. Maka dalam ayat ini sebaliknya, yang paling rugi, yang paling merugi, yang merugikan dirinya dan keluarganya, itu yang masuk ke neraka. Itu rugi yang betul-betul rugi. Dan untung sebetul-betul untung, ya, jadi sukses itu indikatornya satu dalam Al-Quran, kalau sudah kita masukkan kaki kita di surga. Kalau belum sukses lah. Sukses karir, sukses pendidikan, sukses ini, sukses itu belum sukses. Anak kita belum mengenal Tuhan. Rabbana man adkhaltan nar faqad akhzaitahu. Siapa yang engkau masukkan ke neraka, maka sungguh engkau telah menghinakan mereka. Tempat paling hina, dihina luar biasa, dan tempat terhina luar biasa. Bahkan nanti kita melihat ada dalam satu kasus, ketika kita diazab dalam kondisi azab yang luar biasa, kemudian kita mencoba mencari para penjaga neraka untuk meminta keringanan kepada mereka, justru mereka menghina lagi. Kita pikir ini penjaga neraka ini bisa diajak negosiasi, rupanya mereka justru yang menambah kita menghina. Bukankah kalian kufur? Betul, kami salah. Iya, kalau seperti itu, disinilah tempat keabadian kalian. Tempat paling hina. Perbandingannya drastis sekali. Nanti akan kita melihat bagaimana penduduk surga disambut, bagaimana penduduk neraka dibelenggu. Rasul dalam satu hadis, hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Apakah orang nanti digiring ke neraka itu dengan wajah mereka? Bukan jalan gini, bukan tegap jalan, jalan dengan wajah diseret gitu. Leher dibelenggu, kaki dibelenggu, diseret. Ada yang dengan wajahnya diseret. Rasul mengatakan ada yang diseret dengan wajahnya. Bukankah mereka diseret karena lidah mereka nggak mampu menjaga lisan? Ada yang gara-gara faktor lidahnya dia diseret ke neraka. Diseret. Fal'iyadzubillah. Ini tempat paling hina, sehina-hinanya tempat, seburuk-buruknya tempat, sedahsyat-dahsyatnya tempat. Fal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan. Ini saya ingin menyimpulkan akidah Ahlus Sunnah. Ini saya ambil dari kitabnya Aqidah Tahawiyah Imam Tahawi, Syarah Ibnul Is.
Akidah ahlu sunnah itu kesimpulannya seperti ini tentang syurga neraka. Wal jannatu wan naru makhluqatan. Syurga dan neraka itu dua makhluk yang sudah Allah ciptakan. Sudah ada. Jangan dipikir nanti ketika sudah disirat baru Allah ciptakan. Bukan, sudah ada. Akidah kita sudah ada. Nabi mengatakan sudah ada, Al-Quran mengatakan sudah ada, lanjut generasi salaf saleh umat ini semuanya mengatakan sudah ada. Tiba-tiba datang golongan Mu'tazilah yang berfikir dengan logika mereka, kalau ada nganggur dong itu, kasihan surganya. Jadi mereka meyakini belum ada. Itu bukan akidah kita itu. Sudah ada, sudah Allah ciptakan. Dan terus Allah semai pohon-pohon di dalamnya itu dengan tasbih dan zikir kita. Sudah ada itu. Itu akidah kita. Makhlukatan, dua makhluk yang sudah Allah ciptakan. Bagaimana dengan ayat kemarin? Kata orang Mu'tazilah, wa kullu man 'alaiha fan. Nanti ketika kiamat semua makhluk itu akan mati. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati, termasuk syurga dan neraka. Syurga dan neraka bukan diciptakan untuk mati, diciptakan untuk keabadian. Enggak masuk dalam ayat itu. Sudah ada. Bahkan dalam kubur kita pun Allah menampakkan posisi kita. Kalau neraka Allah nampakkan ini tempatnya. Maka ahli kubur kalaupun duduk neraka dia minta, ya Allah jangan kiamat, jangan kiamat, ya Allah jangan kiamat. Kalau ahli surga, ya Allah qarrib, qarrib, ya Allah dekatkan kiamat, dekatkan kiamat. Karena dia sudah melihat tempatnya. Enggak mau lama-lama di kubur itu. Sudah Allah ciptakan, itu akidah kita. Harus kita yakini itu. Kalau ditanya sama anak, surga udah ada belum diciptakan? Nanti. Udah ada, sudah Allah ciptakan. Makhlukat ada. La tafniyani abadan wa la tabidan. Tidak akan pernah fana. Karena dia memang diciptakan untuk keabadian. Dulu para ulama ahlu sunnah masih berselisih tentang neraka. Apakah neraka nanti suatu saat itu Allah hilangkan, tinggal surga saja? Kemudian mereka bersepakat lagi, surga neraka itu kekal abadi. Kekal abadi. La tafniyani abadan wa la tabidan. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannah wan nar qabla al-khalq. Allah justru sudah menciptakan surga neraka jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan makhluk. Makhluk belum ada, bumi belum ada, langit belum ada, surga neraka sudah Allah ciptakan. Wa khalaqa lahuma ahlan. Jauh sebelum Allah ciptakan bumi, penghuni neraka itu sudah ditentukan. Ini kita sudah jelas nih, yang tadi saya sebutkan. Ada tempat kita di surga, ada tempat di neraka itu. Bahkan dalam takdir Allah di Lauh Mahfuz, kita kemanapun sudah ada. Maka jangan berhujjah, berdalil dengan takdir, karena kita nggak tahu. Sudah ada itu. Penduduknya sudah ada. Dari semenjak Allah membentuk surah Adam, penciptaan pertama Adam, Allah keluarkan benih-benih anak Adam. Allah pilah ke kiri, ke kanan, yang ini ke neraka, yang ini ke surga. Sudah Allah pilahkan. Bukan Allah pilah karena kezaliman, menzalimi kita, memasukkan kita ke neraka, bukan. Tapi Allah memilah kita karena keilmuan yang Allah miliki. Ini kasusnya kalau saya buat pendekatan, sama seperti saya seorang guru, punya murid 30 orang. Belum ujian sudah tahu yang mana lulus, yang mana enggak lulus itu. Ini lulus. Tapi kalau saya langsung tempel, ini yang lulus 20 orang, 10 orang enggak lulus, ini orang tuanya marah. Kok anak saya enggak lulus, ujian belum? Ya, marah orangnya. Tapi kita ujiankan saja. Ujian itu sebenarnya untuk menegakkan hujjah saja, biar orang tuanya tahu. Itu yang sedang kita jalani ini. Allah sedang menegakkan hujjah. Nanti timbangan, nanti hisab, semuanya itu Allah menegakkan hujjah. Allah sudah tahu dari dulu. Azali ilmu Allah. Nah, pendekatannya seperti itu. Wallahu ajal wa alam. Udah ada, penduduknya udah jelas.
Faman syaa'a minhum ilal jannah fadlan minhu. Yang masuk surga itu karena kemurahan Allah. Bukan karena Anda beramal itu. Amal Anda itu untuk membayar hak nafas oksigen saja enggak cukup itu. Jangan takabur dengan amal. Tapi masuk surga itu karena murni Allah lagi memberikan kemurahan, fadlan. Karena Rasul mengatakan la yadkhulu ahadakum jannata bi'amalihi. Kalian enggak mungkin masuk surga dengan amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Iya, saya pun enggak masuk surga dengan amal saya, kata Rasul. Kecuali takamani Allah birahmati, kecuali Allah mengambilku dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Amal itu sebab masuk surga, sebab maka kita melakukan, memperbanyak, berusaha, berjuang keras, beramal. Tapi masuk surga itu bukan transaksi seperti jual beli, saya punya uang kasih barang. Tapi masuk surga itu murni kemurahan Allah. Murni kemurahan Allah. Maka minta kemurahan Allah. Wa man syaa' minhum ilan nar, yang Allah masukkan ke neraka adilan minhum, itu keadilan Allah, tidak ada yang dizalimi. Jangan kita tanyakan, ya Allah kenapa dia ditakdirkan ke surga, saya ke neraka. Allah lebih tahu Anda kondisinya seperti apa. Anda punya masyiah, Anda punya kehendak, Anda punya iradah, punya keinginan. Dan Allah tahu Anda itu seperti apa. Yang Allah masukkan ke neraka itu adil. Adil itu. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Semua yang kita lakukan ini terhadap takdir yang sudah sempurna Allah tetapkan. Wasairun ila ma khulika lahu, dan kita sedang berjalan menuju takdir yang sudah Allah tetapkan. Maka jadikan takdir itu sebagai pemicu melakukan ketaatan. Jangan justru dijadikan alasan melakukan maksiat. Kan ada orang di zaman Umar itu, kenapa engkau mencuri? Pemuda itu mengatakan, wahai Umar, ini takdir Allah. Saya takdir, saya mencuri. Umar memotong tangannya. Dipotong tangannya oleh Umar. Umar, kenapa engkau memotong tanganku? Itu takdir Allah, kata Umar. Ini takdir Allah. Nah, jangan untuk maksiat. Baru boleh bertakdir dengan maksiat. Ini kuncinya. Ketika Anda sudah bertobat. Boleh. Fal'iyadzubillah, kalau saya dulu mencuri. Pak Muhajir kejit mencu-mencu, kenapa Anda mencuri? Itu Allah takdirkan kepada saya. Boleh. Seperti Adam berhujjah di hadapan Musa. Rupanya di langit sana Musa itu mendatangi Adam. Musa kan keras karakternya itu. Dalam Quran coba lihat, satu orang ditumpuk, sekali tumpuk mati. Musa keras. Malaikat mau cabut nyawa, ditonjok matanya, keluar matanya malaikat pencabut nyawa, dalam hadis yang sahih. Jumpa dengan Adam, Musa mengatakan apa? Anta abana, engkau itu bapak kami, gara-gara kamu kami keluar dari surga. Itu Musa alaihissalam. Gara-gara rawan mendung, yang anak hek ada kerjaan, tidak capek kita beribadah ini itu. Gara-gara Anda kami keluar. Apa kata Adam? Dzalika ma qaddarallah. Itu yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rasul mengatakan terdiam Musa. Itu boleh berhujjah terhadap maksiat setelah kita bertobat. Tapi kalau belum bertobat jangan. Itu hujahnya iblis, hujahnya musyrikin, orang kafir. Tapi justru ini harus jadi penggiat gitu. Kenapa Anda beramal saleh? Karena saya ingin takdir saya itu Allah menakdirkan saya sebagai penduduk surga. Nah ini Allah sudah ciptakan. Kita sedang berjalan itu, menyatakan dan membuktikan takdir kita. Ayat banyak sekali, hadis banyak sekali yang menunjukkan kalau surga itu sudah Allah ciptakan dan neraka sudah Allah ciptakan. Dan itu akidah kita, akidah Ahlussunnah. Yang menyelisihi dalam hal ini cuma orang Mu'tazilah saja.
Karena mereka punya dasar akidah tersendiri. Dasar akidah mereka tahsin wa taqbih. Tahsin wa taqbih itu maksudnya mereka menentukan untuk perbuatan Allah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi perbuatan Allah mereka yang tentukan. Kalau Allah menciptakan surga sekarang, neraka sekarang, penduduknya belum masuk, kasihan surganya. Oh, enggak layak itu untuk Allah. Jadi Allah belum menciptakan. Itu cara berpikir logikanya orang Mu'tazilah. Sekarang banyak neo-neo Mu'tazilah itu yang menggunakan rasional bukan pada tempatnya. Akidah kita enggak, itu sudah Allah tetapkan, kita imani, sudah Allah tetapkan. Rasul pernah salat, itu sedang salat, tiba-tiba baginda Rasul maju, tangannya itu seperti ini baginda Rasul. Kemudian tiba-tiba para sahabat di belakang melihat Rasul sudah mundur ke belakang. Selesai salat ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" "Allah nampakkan kepadaku surga. Aku bisa mencium baunya dan aku ditampakkan satu tangkai anggur surga. Aku ingin mengambilnya. Kalau sekiranya aku mengambilnya, kalian akan memakannya sampai hari kiamat, tidak akan pernah habis." "Kenapa engkau mundur?" Rasul mengatakan, "Allah nampakkan kepadaku neraka. Aku bisa melihat azabnya." Rasul mundur ke belakang, ketakutan. Sudah ada, dan itu akidah kita. Akidah yang kita imani itu sudah ada. Bahkan Rasul ketika Isra dan Mi'raj, hadis Bukhari Muslim, itu dibawa oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana melihat Jibril alaihi salam. Kemudian dimasukkan baginda Rasul ke dalam surga. Setelah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dinampakkan, diperlihatkan neraka, melihat azab-azab penduduk neraka. Salah satu yang dilihat oleh baginda Rasul ketika Isra Mi'raj itu azab bagi mereka pelaku riba. Pelaku riba dilihat sama baginda Rasul. Sudah ada itu. Bukan dinampakkan yang tidak ada, tapi dinampakkan aslinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita. Ketika Allah menciptakan, hadis Sahih Muslim dan Imam Ahmad di dalam Musnad, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Kemudian Allah meminta Jibril untuk melihatnya. Jibril melihat surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Jibril tiba-tiba berkomentar di hadapan Allah, "Kalau seperti ini nikmat surga, tidak ada manusia kecuali pasti ingin masuk, pasti akan masuk itu." Kemudian Allah hiasi surga itu dengan makari. Rupanya surga itu untuk masuknya itu susah, dihiasi dengan hal-hal yang berat. Harus tidak ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus ini. Jibril ketika melihat hiasan surga mengatakan, "Kalau seperti itu beratnya, hampir semua mereka tidak bisa masuk." Kemudian Allah katakan, "Coba lihat neraka." Jibril melihat neraka. Ketika melihat neraka, Jibril langsung terperanjat mengatakan, "Kalau seperti ini neraka, tidak ada manusia yang akan memasukinya." Kemudian Allah hiasi neraka itu dengan hal-hal yang kita inginkan. Musik, zina, ini itu, maksiat, semuanya menyenangkan sementara hati kita. Dan itu Jibril tiba-tiba berkomentar mengatakan, "Kalau seperti itu hiasannya, semua mereka akan masuk neraka itu." Ini menunjukkan, semuanya menunjukkan neraka itu sudah Allah ciptakan, sudah ada. Ada penjaga neraka. "Sauslih saqar wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar, 'alaiha 19." Jumlah mereka 19. Coba Bapak Ibu, jumlah mereka 19. Kalau di kepala Anda terbayang 19, insya Allah gampang. Nah, Anda itu berbahaya. Cuma 19 orang saja, gampang sekali. 19 orang, kita rame ini, gampang. Itu kepala Anda berbahaya. Maka Allah lanjutkan ayatnya, "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Jumlah mereka yang 19 itu jadi fitnah bagi mereka yang
punya keraguan di hati mereka itu. Ada yang kebayang tadi? 19 gampang. Itu berarti termasuk yang punya keraguan dalam hatinya. Karena ada seperti itu. Saya pernah dalam satu kajian seperti ini, tiba-tiba ada yang mengatakan, cuma 19. Cuma 19. Satunya seperti apa itu? Itu malaikat penjaga neraka. Satunya seperti apa? Malaikat terbesar itu Jibril. Satu sayapnya itu ada 600 sekian sayap, satu sayapnya menutupi langit bumi itu. Kalau malaikat yang memikul arusnya Allah dalam hadis yang sahih, itu jarak dari sini sampai ke bahunya itu perjalanan berapa ratus tahun. Ini malaikat yang sangat agung, sangat dahsyat. Jumlah mereka 19. Mereka bukan pembawa neraka lain. Ini penjaga neraka yang akan menghinakan mereka dalam neraka. Jadi beberapa manusia itu penduduk neraka berbondong kepada para penjaga neraka. Tiba-tiba penjaga neraka mengatakan, faqad kafartu, kalian sudah kufur sebelumnya. Di sini kalian kekal, dihinakan. Sifat mereka seperti apa? Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun, penjaga neraka itu para malaikat-malaikat ghiladun, yang kasar, syidadun, keras. Kasar, keras. Dua sifat yang sempurna untuk jadi al-Ghujju itu. Kasar, keras. Ghilad itu omongannya itu nggak sanggup kita. Syidad itu keras. Satpam TVRI kita punya dua sikap, dua sifat itu. Kasar, keras, itu semua komplain itu. Nah, TVRI memang gimana itu, ini satpamnya saja kasar, keras kan. Kalau satpam terbaik, dua sifat berlawanan dari sifat ini. Jangan kasar dan jangan keras. Jangan kasar, jangan keras. Ini malaikat penjaga neraka itu kasar, ghiladun, syidad. Yang menariknya, la ya'sunallah bima amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Jadi enggak bisa negosiasi. Mereka cuma menjalankan perintah. Kalau pembawa neraka, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan hari itu akan dibawa neraka jahannam. Jadi neraka itu ada 70.000 zimam, tali kekangan. 70.000 zimam. 70.000 zimam, 70.000 tali kekangan. Setiap tali kekangan itu dipegang oleh 70.000 para malaikat. Itu pembawa neraka. Dahsyat, besar, luas, dalamnya seperti apa? 70.000 zimam, 70 setiap zimam, setiap tali kekang, seperti zimam kuda. Ya, kita naik kuda, kita ada tali kekang, kita tahan kudanya, jangan meronta-ronta, karena neraka itu meronta-ronta dia. Panasnya meronta-ronta, meminta tambahan, hal min mazid, ya Allah tambah lagi, ya Allah tambah lagi. Para ulama ibaratkan seperti penggiling. Kalau kita menggiling tepung itu, kita masukkan beras, kita masukkan padi, digiling. Dia tugasnya cuma giling saja. Kita masukkan lagi, butuh tambahan lagi, nggak masalah dia, tambah lagi, nggak masalah dia. 70.000 tali kekang, dikekang setiap tali itu oleh 70.000 para malaikat. Jadi baru kita tahu 19 penjaga neraka itu bukan malaikat biasa itu. Yang menggiring neraka saja, yang menahan itu, ya. Itu yang menahan itu 70.000 malaikat setiap tali kekang, kali 70.000 tali kekang. Mereka menahan neraka, jangan meronta-ronta. Jangan dibayangkan kecil meronta-ronta gitu seperti kuda liar, seperti lembu liar. Kalau sebagai pendekatan bisa kita bayangkan.
Tapi seperti kita, dunia ini bumi bulat, tapi rasanya nggak bulat gitu ketika kita sudah di dalamnya. Padahal ini masih seukuran bumi. Bagaimana dengan neraka? Jangan dibayangkan neraka nanti kita seperti apa gitu. Ya, bukan seperti itu. Malaikat penjaganya ghilazun syidad, keras, kasar. Qala an-nasu min al-yahud li unasi min ashabin nabi hal ya'lamu nabiyyukum kan adad. Dulu rupanya orang Yahudi itu pernah berdiskusi dengan orang muslim, kaum muslimin, para sahabat. Diskusi mereka tentang fenomena akhirat, menguji Islam itu benar atau tidak. Padahal ketika mereka tahu benar, mereka nggak mau Islam juga. Apa Nabi kalian tahu berapa malaikat penjaga neraka? Para sahabat diam, karena mereka tidak tahu, belum dapat ilmu tentang itu. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, berarti kalian kalah karena kalian tidak tahu. Pulang sahabat Rasul menjumpai baginda Rasul. Ya Rasulullah, kami tadi kalah debat dengan orang Yahudi. Kok bisa kalah, kata Rasulullah? Mereka bertanya tentang penjaga neraka berapa orang, kami tidak bisa jawab. Kalian tidak menjawab karena tidak ada ilmu, itulah yang menang. Kalau kalian jawab, itu yang kalah. Tapi kalian tidak menjawab karena tidak punya ilmu. Kemudian Rasul mengatakan jumlahnya 19 orang. Dikabarkan ke orang Yahudi 19 orang. Rupanya dalam kitab mereka juga demikian. 19 makhluk pilihan Allah dari para malaikat yang sangat agung, sangat besar-besar. Itu yang mengawal penduduk neraka di dalam neraka. Penduduk neraka nanti akan mendatangi penjaga-penjaga neraka dalam surah Ghafir 49. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Tuhan kalian, yukhaffif anna minal azab, supaya Allah ringankan kami dari azab. Mencoba negosiasi, padahal penjaganya itu kasar, keras. Rupanya mereka berputus asa. Bahkan sampai Allah hinakan dalam satu ayat itu, tiba-tiba pintu neraka itu seperti Allah bukakan. Penduduk neraka semua berlari seolah-olah mereka senang. Ini sudah keluar ini. Rupanya Allah tutup kembali. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ngeprank gitu. Prank gitu. Ngeprank ya. Lari dia, rupanya sudah tutup kembali. Sudah diazab, dihinakan sehina-hinanya. Alhamdulillah. Sifatnya, tempatnya di mana? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan itu di kerak bumi, nggak ada dalil yang menguatkan. Ada yang mengatakan di langit, tidak ada dalil yang menguatkan. Madhab ahlu sunnah mayoritas mengatakan kita tidak berbicara di mana neraka itu sekarang, yang jelas neraka itu ada. Tawakuf, nggak mengatakan di mana. Yang jelas Allah sudah ciptakan. Kita tidak punya ilmu untuk menentukan posisinya di mana. Bagaimana luas dan dalamnya? Luasnya mungkin tadi kita bayangkan, ada 70.000 zimam tali kekang. 70.000 tali kekang itu dipegang setiap tali kekang oleh 70.000 para malaikat. Dan malaikat itu makhluk-makhluk yang sangat besar bentuknya. Bisa Anda bayangkan itu luasnya sebesar apa? Yang lebih lagi, besok di hari kiamat, matahari dan bulan thawrani muqawwarani finnar, itu akan Allah masukkan ke dalam neraka. Itu matahari yang berapa besarnya itu, berapa kali bumi, itu akan jadi tambahan bahan bakar ketika di neraka. Itu matahari dan bulan tambahan bahan bakar itu. Seperti thawrani muqawwarani, seperti dua sapi yang galak, ya, yang berontak itu. Matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka.
Kata orang liberal itu, apa dosa matahari? Apa dosa matahari masuk ke neraka? Bukan karena dosanya, untuk mengazab kita, dan dia tidak terazab dalam neraka. Dia bahan bakarnya. Bukan karena dosanya. Mereka menafikan hadis itu karena beranggapan kan mereka nggak ada dosa itu. Tiap hari tugas matahari itu sujud di bawah arsy Allah, sujud, terbenam sujud di bawah arsy. Apa dosanya? Bukan dosanya, dosa kita, supaya diazab lebih dahsyat lagi. Bagaimana luasnya? Jangan dibayangkan bagaimana luasnya. Matahari saja itu cuma bahan bakarnya nanti. Penghuni neraka itu dalam hadis yang sahih, gigi geraham mereka saja itu sebesar gunung Uhud. Dibesarkan. Kalau penduduk surga itu ukuran Nabi Adam, 60 hasta, 30 meter ukurannya. Tapi kalau penduduk neraka, itu kulitnya ditebalkan, badannya dibesarkan, giginya dibesarkan, supaya mampus dengan azabnya, supaya merasakan azab pedihnya. Ini kulit kita ini yang merasakan itu. Kalau ditebalkan makin sakit. Kalau terbakar yang kulit tipis mungkin dia tidak sesakit yang kulit tebal terbakar. Tapi kalau kulitnya sudah ditebalkan sekali kemudian dibakar lagi, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Kalau kulitnya sudah hangus, Allah ganti lagi, Allah ganti lagi, Allah ganti lagi, supaya dia merasakan azabnya. Jarak antara bahu mereka, bahu ini dengan bahu ini itu perjalanan 3 hari. Itu penduduk neraka, tubuhnya Allah besarkan. Gigi geraham sebesar gunung Uhud. Jarak bahu kiri, bahu kanan itu perjalanan 3 hari. Supaya dalam azab itu, kalau bahasa Aceh mungkin merasa itu. Azabnya betul-betul dirasakan. Jadi kalau Anda bayangkan satu penduduk neraka besarnya seperti itu, dan mayoritas manusia ini masuk neraka. Bukan mayoritas di surga. Thulutsu minal awwalin wa thulutsu minal akhirin. Sepertiga dari awal, sepertiga dari belakang. Kita cuma sepertiga yang di surga itu. 2/3-nya di neraka. Satu saja sebesar itu. 2/3 manusia dari Adam sampai hari ini, dan jin-jinnya lagi. Sebesar apa neraka? Dahsyat sekali, besar sekali. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis Imam Muslim, suatu ketika baginda Rasul sedang duduk dengan para sahabat. Sama'u wajbah. Wajbah itu satu suara dentruman keras. Rasul melihat ini suara apa? Para sahabat, Rasul mengatakan, kalian tahu ini suara apa? Tidak ada dari mereka yang tahu. Tiba-tiba Rasul mengatakan, itu satu batu besar yang Allah lemparkan 70 tahun yang lalu. Dari mulut neraka Allah lempar 70 tahun yang lalu. Sekarang baru tiba di kerak neraka. Maka suaranya dentruman. Batu besar, Pak. Kalau ini saya lempar mungkin ini dalam sekejap sudah jatuh. Ini batu sangat besar, Allah lempar dari mulutnya 70 tahun baru sampai di keraknya. Nah, ini sebesar itu neraka. Setiap dimasukkan, Allah bertanya, halim talati, apa engkau sudah penuh? Penghunimu sudah penuh? Neraka itu masih minta tambah, hal min mazid. Ya Allah, tambah lagi, tambah lagi. Dia selalu minta tambah, tambah lagi, tambah lagi. Sampai dalam hadis yang sahih, Allah Jalla wa'ala memasukkan qadamnya, memasukkan kakinya ke dalam neraka, sehingga neraka itu melipatkan dirinya. Qala hasbi, hasbi, dah cukup, dah cukup. Baru enggak minta tambah lagi. Kalau enggak dia berontak, tambah lagi, belum cukup, belum cukup. Belum cukup. Hal min mazid, hal min mazid. Tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah.
Jadi jangan pernah berfikir mungkin nggak ada tempat untuk saya, lebih tempat. Apalagi maq'ad kita, tempat kita memang sudah ada di neraka, tempat kita sudah ada di surga. Tinggal kita ingin membuktikan yang mana yang lebih kuat yang Allah takdirkan untuk kita dengan amal saleh dan iman itu. Dia bertanya, hal min mazid, hal min mazid. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan neraka dan digiring oleh 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang diseret oleh 70.000 para malaikat. Hadis Muslim dan Tirmizi. Matahari dan bulan akan jadi dua sapi yang berontak, yang terikat, terlilit di dalam neraka. Dan dia ada 7 tingkatan darakat, 7 tingkatan, dan setiap tingkatan makin menurun itu azabnya makin pedih. Jadi beda dengan surga. Kalau surga tingkatannya itu naik, itu namanya derajat. Kalau menurun ke bawah itu namanya darakat. Neraka itu darakat, surga itu derajat, derajat surga. Derajatnya naik. Paling bawah paling rendah derajatnya. Para nabi, illiyin paling atas. Kalau neraka paling atas, paling rendah azabnya. Makin turun darakat, turun darakat sampai paling bawah. Wa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini yang kita paling khawatirkan itu. Yang azab nerakanya itu paling dikerak, paling bawah. Darkil asfal. Rupanya melebihi azab orang musyrik, melebihi azab orang-orang kafir Yahudi Nasrani. Ini orang munafik yang kita nggak bisa melepaskan diri kita. Para sahabat itu wafat baginda Rasul, semua mereka itu khawatir mereka termasuk ke dalam kriteria orang munafikin. Cara melihat kita munafik atau tidak, kalau versi Al-Quran indikatornya gampang sekali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau salat itu masih merasa berat, Anda masih punya benih-benih kemunafikan. Salat masih berat, berjamaah berat, kita masih munafik. Kalau sudah ringan, sudah gembira dengan salat, sudah jadi tempat kita beristirahat, tempat paling nyaman ketika kita salat. Kalau gundah sudah bermasalah banyak, hari Nabi salat. Obati kegundahan kami dengan salat. Itu kalau salat sudah nyaman, itu berarti sudah hilang sifat kemunafikan. Paling tidak buktikan dengan 40 kali takbiratul ihram bersama imam. 40 kali takbiratul ihram bersama imam itu pembuktian pada diri kita tidak ada sikap dan benih-benih kemunafikan. 40 kali berurutan. Berurutan. Start saja mulai hari ini, kalau belum pernah seumur hidup, mulai hari ini. Duhur, takbir bersama imam. Asar, takbir bersama imam. Sampai 40 kali salat berurutan. Kalau tiba-tiba 39 di sini sudah salat, cari masjid lain yang belum salat, supaya dapat 40 kali takbiratul ihram berjamaah dengan imam. Baru Allah jauhkan dari sifat kemunafikan itu. Ada para ulama kita dari generasi salaf yang membuat tabakat itu. Muslim, orang Islam yang punya maksiat itu neraka paling atas. Nanti di bawahnya Yahudi, Nasrani, Sabi'un, orang Sabi'un, para penyembah berhala, Majusi, musyrikin, kemudian baru munafikin paling bawah. Tapi pembagian ini tidak ada dalil yang sahih. Ini cuma perkataan-perkataan para ulama. Ada yang menamakan neraka paling atas itu Jahannam, turun lagi Ladha, Hutama, Sa'ir, Sakar, Jahim, Hawiyah. Dan ini pun tidak ada dalil. Ini nama-nama dalam Al-Quran, nama-nama neraka, tapi bukan nama-nama tingkatan neraka. Ini sifat-sifat neraka.
Sesuatu yang agung itu namanya banyak. Makin agung makin banyak nama. Maka Allah itu namanya tidak terbatas. Makin agung makin banyak nama dia. Neraka juga demikian, punya banyak nama. Ini nama-nama neraka, bukan tingkatan. Banyak para ulama yang mengatakan itu tingkatan neraka, tapi tidak ada satupun dalil yang kuat yang menunjukkan kalau itu tingkatannya. Tapi yang lebih kuat itu cuma namanya. Hutamah itu menghancurkan. Pintu neraka, wa inna jahannam maw'iduhum ajma'in, Al-Hajr 43. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 pintu dan setiap pintu itu sudah terbagi-bagi penghuninya. Jadi mereka sudah tahu nanti di sana pintu yang mana yang akan mereka masuki. Nanti coba lihat Quran surat Az-Zumar 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Para orang-orang kafir itu, para penghuni neraka itu digiring ke neraka, digiring bergerombolan. Digiring. Mereka masuknya beraneka ragam. Dari pintu yang beraneka ragam, ada yang masuk dengan kepala mereka, ada yang dengan punggung mereka diseret, ada yang dengan perut mereka diseret, ada yang berjalan dari mereka. Digiring dengan berbagai macam cara penggiringan. Zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka mau memasuki neraka, rupanya pintunya sudah langsung terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga neraka itu mengatakan kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah sudah datang rasul kepada kalian, mengajarkan kalian, mengingatkan kalian tentang hari ini? Mereka mengatakan qalu bala, semua mereka mengatakan iya, sudah datang kepada kami. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kalau sudah datang sudah selesai, masuk sudah selesai. Beda nanti kalau kita lihat penduduk surga. Ini saya enggak menulis ayatnya. Kalau penduduk surga itu di surah Az-Zumar juga, wasiqal ladzina amanu il jannati zumara. Mereka digiring ke neraka secara bergerombolan, berjamaah. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah memasuki pintu neraka, wa futihat. Kalau penduduk surga itu ada kata waw-nya, ada huruf waw di situ. Wa futihat abwab, tidak langsung dibuka. Kalau penduduk neraka itu langsung dibuka, langsung diseret. Kalau penduduk surga enggak langsung dibuka itu. Ada yang tahu kenapa dibedakan? Ini masih ada satu mushaf, kecuali yang sudah dapat kemarin mushaf. Kenapa penduduk surga itu enggak dikasih masuk dulu? Kalau penduduk neraka langsung coblos. Bagaimana? Ya, Masya Allah. Jazakallah khair, silahkan. Ya, lebih sempurnanya mereka disambut dulu sebelum masuk. Ya, mereka disambut dulu. Kalau kita, saya bayangkan gini, logika kita, kalau tidak disambut masuk surga, itu bisa mati terkejut kita, Pak. Iya, bisa mati terkejut. Tapi kalau penduduk neraka, biar mereka mati terkejut dalam neraka. Mereka bayangkan azab sebagaimana, rupanya yang mereka lihat lebih dahsyat, terkejut langsung dalam azab. Kalau penduduk surga enggak, sepertinya ada sambutan dulu. Rumah kalian seperti ini, tempat kalian seperti ini, kalian akan kekal abadi di sini seperti ini. Mereka sudah menyiapkan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dulu kami ketika di kampus di Jawa Barat, kami ikut lomba musabaqah khitabah, pidato bahasa Arab. Saya keluar juara kedua. Ketika itu donaturnya orang Saudi Arabia. Beliau datang bawa uang 1 koper. Kita buat musabaqah pidato. Hadiahnya apa? Juara 1 kata beliau 200 juta. Juara kedua itu 150 juta. Mereka bawa uang 1 koper, Pak. Kata direktur kami, direktur kampusnya, jangan.
Anak-anak itu umur mereka masih SMA itu. Kalau dikasih 150 juta, mati terkejut mereka. Akhirnya kami dapat 3 juta rupiah. Yang lainnya semuanya dihibahkan untuk sekolah. Saya teringat itu, betul juga mungkin. Anak kecil pegang uang 150 juta. Bagi mereka 150 juta barangkali biasa saja, 150 juta. Juara 1 200, juara 2 150. Kami udah teriming-iming, ini 150 juta apa kita buat ini? Rupanya diturunin jadi 3 juta. Difasilitasi komputer untuk kampus macam-macam. Itu yang terjadi. Kalau masuk surga itu langsung, yang saya bayangkan bukan seperti ini. Kita terkejut luar biasa. Allah tidak ingin hati kita goncang di sana. Allah kasih mukadimah, rumah kalian seperti ini ilmunya udah cukup semuanya, baru masuk, masya Allah. Tapi penduduk neraka enggak, biar mereka terkejut. Maka di sini dalam ayat ini tidak ada huruf waw. Surat Az-Zumar ketika berbicara tentang waw itu menunjukkan tanda ada durasi tertentu sebelum mereka masuk. Dan durasi itu rupanya para malaikat sedang menyambut mereka. Kalau penduduk neraka enggak ada itu, biar mereka terkejut. Terkejut itu azab di atas azab. Kemudian dihinakan lagi. Bukankah sudah datang Rasul? Sudah datang. Ya sudah. Ini tempat kalian. Fattaqun nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Rupanya penghuninya itu bukan cuma terazab, dia jadi bahan bakar juga. Makin berapi-api dengan penghuninya. Bebatuan dimasukkan. Kata Imam Ibnu Abbas, batu itu batu belerang. Jika dibakar jadi tambah sangat panas dan mengeluarkan bau yang menyengat. Batu itu batu belerang kata beliau. Wa innaha latarmi bisyararin kal qasr. Kalau percikan apinya seperti saya sebutkan tadi itu seperti besarnya seperti istana-istana besar. 1:70. Hadis Imam Bukhari dari api dunia. 1:70. Makanya banyak para ulama kita dulu ambil api, ambil korek api itu bakar, sakit. Kalau udah masalah dengan hati, masalah dengan ibadah, ambil korek api. Oh sakit. Ibadah lagi lah, nggak kuat kita. Ada yang pergi memasukkan koreknya, maaf cakap, di kantongnya kemanapun pergi. Mau buat maksiat, bakar, sakit. Ini baru 1, belum kali 70. Tahan diri. Ada yang melakukan demikian, bakar. Oh sakit, masya Allah. Padahal api apa? Api kecil itu. Ini apinya sudah gelap. Yang gelap itu apinya sudah hitam. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan memenuhi dinding-dinding. Artinya neraka itu ada posisi-posisi demikian dan dia terisi semuanya dengan api. Bukan seperti dibayangkan oleh orang-orang liberal, neraka itu tempat yang tandus, yang kering, orang kehausan ini itu. Bukan sekecil itu bayangannya. Dia memang api, memang azab, memang tempatnya azab dengan berbagai macam fenomena azab di dalamnya. Warna apinya 1000 tahun merah, 1000 tahun putih, 1000 tahun lagi hitam. Makanan mereka dalam Al-Quran 4 jenis makanan. Makanan mereka itu zakum. Wa innaha syajaratu zakum. Zakum itu pohon yang berduri. Zakum, pohon yang sangat jelek, bau yang sangat luar biasa. Kalau di salat witir kita sering membaca surah Al-Ghasyiyah. Di sana disebutkan juga laisa lahu ta'amun illa min dhari'.
Tidak ada makanan untuk mereka kecuali dhari' yang berduri, la yusminu wa la yughni min ju'. Kenyang enggak, menggemukkan tidak, dan menghilangkan lapar juga tidak. Yang ada makin jadi-jadi laparnya. Dalam ayat yang lain, ghislin. Ghislin itu, maaf cakap, nanah yang sudah membusuk. Itu jadi makanan mereka. Dalam ayat ini, wa ta'aman dha ghussah. Ta'aman dha ghussah, ketika mereka makan, rupanya itu berhenti di tenggorokan, enggak bisa masuk dia. Durinya dengan berbagai macam fenomenanya, berhenti di tenggorokannya. 4 jenis makanan azab yang dahsyat itu yang diberikan makan penduduk neraka. Zakum, innaha syajaratun zakum takhruju fi aslil jahim. Pohon yang tumbuh dari asal jahim, dari kerak neraka jahim itu. Akarnya di kerak neraka jahim. Itu jadi makanan mereka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Itu moncong ujung-ujungnya itu seperti kepala-kepala setan. Jelek, bau, kemudian mengazab. Itu makanannya. Otomatis ketika kita makan, pasti kita minta minum. Apapun makanannya, tetap minta minum. Ketika minta minum, rupanya apa Allah katakan? Yatajarra'u wa la yakadu yasiruhu wasuqu ma'an hamiman faqata'a ma'uhu. Rupanya airnya itu air yang sangat mendidih, yang sangat panas. Air tembaga yang sangat panas. Faqata'a ma'uhum, am'a itu usus-usus dalamnya. Usus-usus mereka itu hancur. Azab seperti itu, Allah ulang lagi supaya hancur lagi, Allah ulang lagi. Yatajarra, mereka terpaksa harus meminumnya karena butuh minum. Wala yakadu yusik, tapi mereka tidak sanggup meminumnya. Yusharu ma fi butunihim wal julud, menghancurkan semua perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka punya cambuk-cambuk dari besi. Azab di atas azab. Makannya azab, minumnya azab. Dari nanah yang mendidih, yang bau sangat menyengat, mereka meneguknya dan hampir saja mereka tidak bisa menelannya. Tidak sanggup mereka menelannya. Waliyadzubillah. Itu yang akan Allah berikan kepada penduduk neraka itu. Laisa lahum hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Mereka tidak ada teman di sana. Yang ada bagi mereka cuma makanan dari cairan nanah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Yang mereka makan itu cuma api. Termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu pelaku ribawi. Selalu kita ingatkan ribawi itu. Api yang mereka makan. Walahum maqami'u min hadid, kata Allah, mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Cambuk itu dipakai, kata Syekh Ibn Utsaimin, memukul kepala penghuni neraka. Dzuqu adzabal khuld. Mau kita keluar, rupanya datang suara mengatakan, dzuqu, rasakan itu. Ada orang tidak membantu, tapi dia diam saja. Mungkin bagi kita itu biasa. Tapi kalau ada orang tidak membantu, tiba-tiba mengatakan cok li saja, cok rasakan itu. Itu azab itu. Ucapan orang seperti itu bagi kita itu azab. Dzuqu adzabal khuld, rasakan azab yang abadi ini. Wa iyastaghitsu, ketika mereka sudah butuh untuk minta jatah minum, yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh, mereka diberikan minum dengan air seperti tembaga yang dilelehkan yang membakar wajah. Mau minum, wajahnya itu terbakar.
bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah, dan itu sejelek-jelek minuman. Sejelek-jelek minuman. Dibelenggu, diberikan pakaian yang terbuat dari ter, apa itu, bahan oil ya. Artinya pakaiannya saja itu makin membara, yang tidak memberikan mereka keamanan, dan api akan menutupi wajah-wajah mereka. Quran surah Ibrahim. Pakaiannya sudah bau, membakar ya, dan justru jadi pemicu untuk membakar. Disiramkan air yang sangat panas menggunakan pakaian yang terbuat dari api, atau yang memicu munculnya api yang lebih dahsyat. Kullama nadhijat, kalau kulit mereka itu sudah hancur, diulang lagi seperti pertama lagi, nanti dibakar lagi seperti pertama lagi, dibakar lagi seperti pertama lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu satu hari itu sampai 70.000 kali diulang-ulang dibakar. 70.000 kali diulang lagi, dibakar lagi, diulang lagi, dibakar lagi. Kita selalu mendoakan, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Tingkatkan cinta kepada Allah. Puasa ini harus betul-betul karena Allah. Karena satu hari saja kita berpuasa karena Allah itu dijauhkan 70 kharifan, 70 musim kemarau Allah jauhkan dari neraka. Makhafatullah, tingkatkan takut kepada Allah. Melakukan jihad, meminta perlindungan Allah. Yang kedua yang selalu kita bacakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka, selamatkan kami dari neraka. Itu doa-doa yang selalu kita ulangi. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Seperti itu gambarannya. Ini saya waktu sudah ya, mungkin ada setengah jam lebih lagi. Kita lanjutkan fase kedua. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan. Ya, satu pertanyaan mungkin saja. Silakan, wallahu a'lam. Ya, kita selalu dari kemarin saya mengatakan pembahasan akidah kita berhenti di haisu waqafat dalil. Ayat mengatakan seperti itu, sudah kita imani seperti itu. Allah mengatakan manusia dan batu itu waqud. Waqud itu bahan bakar, bensinnya lah. Jadi seperti itu. Kalau jin, tetap jin terazab. Apakah keberadaan jin dalam neraka itu tambah jadi bahan bakar? Kita tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Allah tidak mengatakan dia akan jadi bahan bakar. Yang jelas jin itu terbuat dari api dan dia akan merasakan azabnya neraka. Kalau logika kita, api masuk ke api lagi tambah jadi api, kan gitu. Tapi Allah tidak mengatakan mereka jadi bahan bakar. Kita berhenti di situ. Wallahu ta'ala. Nih, kita lanjutkan. Surga itu asmal matalib, tempat tertinggi, harapan paling tinggi, cita-cita paling tinggi. Itu obsesi kita, artinya visi misi hidup kita itu surga. Jadi bahasa-bahasa surga harus digiatkan di dalam rumah tangga. Jannah, hurufnya jim, nun, nun. Jannah. Jannah itu artinya sesuatu yang menutupi. Makanya dari kata ini ada derivasi kata, muncul kata janin. Bahasa Indonesia juga janin.
Itu bahasa Arab. Janin itu artinya yang tertutup, karena janin itu nggak nampak. Hari ini kita sok belagu, itu janin-janin kita nampakkan. Nggak tahu ini laki-laki atau perempuan, padahal itu ilmu Allah yang Allah khususkan dirinya. Janin. Dari kata ini juga jin. Jim, nun, karena dia tidak nampak. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tertutup. Wasaumu, kata Rasul, puasa itu junnah. Junnah itu apa? Tameng. Tameng itu kenapa? Kita bersembunyi di belakang tameng. Maka dikatakan junnah. Orang gila itu bahasa Arabnya junun. Junun dari kata jim, nun, junun. Karena akalnya sudah ditutupi, tertutup akalnya. Orang gila itu bukan nggak ada akal, tapi udah tertutup. Maka junun. Dari kata ini, dari fasih kata ini lahir kata jannah. Karena pandangan dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam, tidak nampak. Dari luar mau lihat ke dalam tidak nampak. Rindangnya pepohonan surga itu menutupi pandangan dari luar ke dalam surga. Jadi yang menikmatinya itu penghuninya. Dari situ muncul kata jannah. Jannah. Dan kalau minta surga kata Rasul, fas'ali al-firdaus. Minta al-firdaus. Surga yang paling tinggi, al-firdaus. Ini coba jadi renungan kita. Perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Adam itu satu dosa dari surga, penduduk surga, penghuni surga, Allah keluarkan. Penyebabnya apa? Satu dosa. Kita di luar surga, dosanya banyak, tapi masih berangan-angan masuk surga. Yang Adam udah di dalam surga ini, gara-gara satu dosa Allah keluarkan. Kita ini di luar surga, berdosa tiap hari, tambah lagi, tambah terus, tapi masih ini kembali ke sana. Nah, ini harus jadi kita. Artinya apa? Kita tinggalkan kemaksiatan, kita perbanyak ketaatan. Ala sil'atallah ghaliyah. Surga itu dagangan Allah. Dagangan Allah itu mahal. Harus dibayar dengan harga mahal. Bukan dengan remeh-temeh. Enggak bisa. Dengan yang terbaik. Kalau infak yang terbaik, sedekah yang terbaik, wakaf yang terbaik. Karena mahal itu. Membelinya itu mahal. Sil'atallah ghaliyah. Ala sil'atallah wal jannah. Dagangan Allah itu surga. Itu mahal, harus bayar mahal, berkorban kuat gitu. Dan ini tempat keabadian, itu tanah air kita. Jadi yang sering disebutkan cinta tanah air itu daripada iman, itu sebenarnya mencintai surga maksudnya. Bukan tanah air lain. Tapi yang dimaksud hubbul watan minal iman, itu perkataan Imam Ibn Rajab. Beliau menceritakan tentang surga Adam. Di akhir perkataan beliau mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air yang tadi. Para ulama kita di Nusantara banyak yang mengalihkan pemaknaan ini cinta tanah air. Semua muslim wajib mencintai tanah airnya. Tapi yang kita bicarakan ini tanah air yang hakiki. Surga. Akidah Ahlus Sunnah yang kuat dari pandangan Ahlus Sunnah, surga Adam itulah surga yang akan kita masuki nantinya. Bukan surga lain, bukan surga di bumi, bukan surga di Babilonia, surga di Hindia, apapun pandangannya, tapi surga betul-betul surga. Itu jannah. Cinta surga itu bagian dari iman. Ini yang saya katakan tadi harus jadi visi misi. Nanti visi misi kita Quran surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka itu dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.
Misalnya, kalau bapak itu derajatnya tinggi di surga, anaknya rendah, Allah ingin memuliakan bapaknya dengan anaknya itu diangkut ke tempat bapaknya. Jangan dibalik. Ini semua orang tua sekarang membalik. Kenapa anaknya menghafal Quran supaya nanti saya dimasukkan ke surga? Ya, enggak ada Quran konsep demikian, enggak ada, itu salah itu. Konsep Quran Anda yang memasukin anak, jangan gampang-gampangan anak yang masukin kita. Enggak ada. Orang tua kami di SMA IT selalu saya tegaskan, Anda hafal enggak? Oh, nanti saya diberikan mahkota, betul, itu sabda Rasul, betul. Tapi konsep Quran bukan demikian. Anda lakukan yang terbaik. Anda harus lebih baik dari anak Anda. Derajat Anda lebih tinggi, supaya anak Anda yang rendah derajatnya bisa diikut sertakan untuk membahagiakan Anda di akhirat. Ini ada anaknya disuruh hafal Quran, ibunya nggak pernah baca Quran pun ampun-ampunan itu. Jangan, itu konsep terbalik itu. Konsepnya kita masuk surga yang tinggi, nanti kita lihat anak kita itu masih di surga bawah-bawah. Allah ingin memuliakan kita, yang bawah itu Allah angkat. Jangan dibayang kita di neraka, tiba-tiba anak kita itu ambil tangan kita ke neraka. Bukan seperti itu konsep Al-Quran. Atau kita di surga bawah, tiba-tiba anak kita di atas, oh ayo bapak naik ke atas. Bukan seperti itu. Kalau merujuk ke ayat ini, Allah bisa melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita harus lebih baik sebagai bapak. Harus lebih baik, harus lebih tinggi, supaya kita selamatkan anak-anak kita. Ini konsepnya seperti itu. Jadi ya belum hafal Quran udah mulai ini, hafal Quran saja. Jangan suruh anak hafal Quran tapi kita tidak. Berikan keteladanan. Ini wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Kesejahteraan untuk kalian. Ini ketika disambut oleh para malaikat. Berbahagialah kamu, tibutum fadkhuluha khalidin. Kalian masuk di dalamnya, tidak ada gundah, tidak ada sedih, tidak ada galau-galau itu, tidak ada kesedihan, tidak ada lagi kekurangan, bahkan kotoran pun tidak keluar dari kita. Makan, minum, yang keluar cuma keringat yang sangat wangi. Nggak ada lagi kotoran-kotoran. Nikmat di atas nikmat. Sebelum kita lanjutkan, ambil hadis baginda Rasul, kesimpulan tentang surga. Semua yang ada di dalam surga, kata Rasul, fiha ma la ainun ra'at, yang tidak pernah kalian lihat. Di surga ada anggur, di sini ada anggur, tapi di sana tidak pernah kalian lihat. Nama sama, rasa tidak sama, bentuk tidak sama, tapi ketika kita di surga kita tahu itu anggur. Ketika kita disuguhkan makanan, kita berpikir, ada utitu min qabli, ini yang pernah kami diberikan dulu ketika di dunia. Rupanya dikatakan bukan, enggak sama. Coba rasa dulu. Semua yang di dalam surga itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Nyanyian-nyanyian surgawi tidak pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi, bahkan terlintas untuk memikirkan saja tidak bisa. Untuk memikirkan anggurnya gimana, tempat tidurnya gimana, rumahnya gimana, istananya gimana, itu tidak bisa. Harus kita potong dari jauh lebih dari itu. Dahsyat jauh lebih dari itu. Agung jauh lebih dari itu. Kesempurnaan lebih jauh dari itu. Logika kita, kepala kita, otak kita itu tidak sampai ke sana. Karena terbatas. Otak kita cuma memikirkan apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar, apa yang pernah dirasakan. Tapi semua yang di sana belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan. Kenikmatan di atas kenikmatan. Tempat tinggal kita, istana, rumah, ghuraf, kamar-kamar, dan kemah-kemah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami kenali rumah kami di surga? Hadis Imam Bukhari. Rasul mengatakan, antum a'lamu bimanazilikum fil jannah. Kalian lebih tahu rumah kalian di surga dibandingkan rumah kalian di dunia.
Saya kalau bepergian dari Banda Aceh pergi ke Luk Semawe, pasti lewat rumah saya, rumah orang tua saya di Matang. Itu pasti saya tengok gini lah. Padahal nggak nampak apa-apa pun, kalau nampak apa nampaknya. Tapi ada kerinduan tersendiri, Pak. Nanti waktu balik nengok lagi, karena mungkin dalam kondisi tertentu kita nggak turun, nengok lagi rumah kita, Pak. Bahkan jangankan rumah, tempat kerja. Saya tugas di Biren, di Jenim. Mau pulang ke Biren, pulang ke Matang, saya tetap tengok itu tempat tugas saya. Ada rasa tersendiri. Tapi Rasul mengatakan, rumah kalian di surga itu lebih kalian tahu. Jadi jangan pikir ini tersesat nanti. Bahkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, itu setiap kita ada para malaikat yang menuntun. Kita sudah tahu, tapi untuk kesempurnaan penyambutan diantar. Bukan karena sudah tahu, dah masing-masing jaju, bukan. Karena kita sudah tahu, tapi diantar juga untuk kesempurnaan pelayanan. Ada yang istana-istana, ada yang rumah-rumah. Zahiruhu wa batinuhu, dari luar nampak ke dalam, dalam nampak keluar. Ada ghuraf-ghuraf, kamar-kamar. Ada kemah-kemah yang dipenuhi dengan segala kenikmatan dan kelezatan surgawi. Ini beda-beda dapatnya. Rasul pernah melihat dalam mimpinya, itu melihat istananya Umar Ibn Khattab. Beliau berfikir itu istananya beliau. Rupanya dikabarkan kepada beliau, itu punya Umar bin Khattab. Umar menangis. Seolah-olah Umar ingin mengatakan, kalau memang engkau menghendakinya, ya sudah untukmu saja Rasulullah. Rupanya untuk Rasul lebih dahsyat lagi, lebih sempurna lagi. Beda-beda nanti. Rumah dapat, tapi beda rumah. Tipenya beda mungkin. Ada yang 30 kali sekian, ada yang dahsyat, tapi semuanya kesempurnaan. Yang paling rendah di sana, yang paling rendah, ini orang yang paling rendah, dia mendapatkan melebihi apa yang pernah didapatkan oleh raja-raja dunia. Raja dunia apa? Berkali lipat lebih dibandingkan apa yang didapatkan oleh raja dunia. Orang yang paling celaka di dunia, paling susah hidupnya, paling sempit hidupnya, sekali masuk ke dalam surga, semua kesusahannya itu sudah hilang. Begitu juga sebaliknya. Yang paling bahagia di dunia, paling gembira di dunia, ketika dicelupkan, sekali celup kata Rasul, ke neraka, semua kenikmatan itu hilang. Allah tanyakan, apa engkau merasakan kenikmatan di dunia? Enggak ada lagi, enggak ada. Yang masuk ke surga ini Allah tanyakan, apa engkau pernah merasakan kepedihan di dunia? Enggak ada pedih-pedih, enggak ada. Lupa dia segalanya. Itu baru dicelup, dimasukkan, dikeluarkan. Dia lupa segalanya. Kesempurnaan kenikmatan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai. Istana dari intan kata Imam Qurtubi dan mutiara yang bau wanginya tercium dari perjalanan 5.000 tahun. Tercium dari perjalanan 500 tahun. Baunya 500 tahun. Nanti dipenuhi dengan bidadari-bidadari yang suci. Nanti baca Quran surat Ar-Rahman. Ini kalau kita bicara bidadari nanti ada yang ini kok ini bidadari. Baca Quran surah Ar-Rahman. Ada dua kategori bidadari. Ada bidadari qasiratut tarf, yang dengan sendirinya menjaga pandangan. Ada bidadari yang maksurat, dia dijaga pandangannya. Itu beda, Pak. Tergantung kualitas iman. Ada yang dapat bidadari, itu memang bidadarinya jalan kemanapun dia pandangannya tertunduk sendiri. Ada bidadari yang memang ditundukkan pandangannya, bukan dengan sendirinya memilih menunduk. Jadi bidadari yang mendiami kemah-kemah istana-istana tadi, pandangannya tertunduk. Sama seperti perempuan
Ada yang menundukkan pandangannya, itu pilihan dia sendiri, dia menunduk dengan sendirinya. Ada yang memang terpaksa untuk menundukkan pandangannya. Tapi yang terbaik tetap yang memilih menundukkan pandangannya dengan sendirinya, sehingga pandangannya cuma untuk pasangannya. Untuk pasangannya. Setiap keluar rumah, ya, itu turabuha al-misasul, mengatakan kerikil-kerikilnya itu dari mutiara, dari lu'lu, intan, mutiara, zamrud. Anginnya itu angin yang dicampuri mis yang baunya sangat wangi. Setiap keluar rumah, pulang rumah, pasangan kita di rumah kelihatan di mata mereka, kita tambah ganteng. Pasangan kita di rumah, Allah kehendaki rupanya makin tambah cantik. Jadi setiap hari Jumat penduduk surga akan belanja, pergi ke pasar-pasar surga. Waktu pulang makin cantik, makin ganteng. Istri di rumah yang menunggu makin cantik. Jarang ibu ya dapat suami pulang pasar wajahnya itu tambah tampan gitu, yang ada merungut. Ya, kalau diajak suami ke pasar kabeh peng macam-macam, warmo kabeh peng. Udah merungut. Jangankan pergi ke pasar, diajak ke pasar saja udah merungut suaminya. Baru kita ajak ke pasar udah merungut. Tapi kalau di surga kita, makin pulang makin masya Allah, makin pulang makin sempurna, makin pulang makin sempurna. Kamar-kamar yang tinggi di dalam surga, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu sebaik-baik pembalasan bagi orang yang beramal. Semua dapat yang menyejukkan hati, yang membahagiakan mereka dengan kebahagiaannya abadi. Jangan dibayangkan kita perempuan nanti nggak ada bidadari, bagaimana kita bahagia? Semua akan mendapat kebahagiaannya. Laki-laki akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaannya sebagai laki-laki. Perempuan akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaannya sebagai perempuan. Hurun ain yang jelita putih besi dipingit dalam rumah, bukan yang suka keluar rumah itu. Kalau bidadari tanah suka keluar rumah. Kalau bidadari surga itu dipingit di dalam rumah, terjaga di dalam rumah aja. Fihil khiyam, ada kemah-kemah yang disediakan untuk orang mukmin, terbuat dari mutiara yang disulam rapi, lebarnya 50 mil. Keluarga mereka melilingi kemah itu tanpa bisa melihat isi dalam dari luarnya. Artinya privasinya terjaga sekali. Privasinya terjaga. Batu batanya, atub itu batu batanya terdiri dari emas dan perak, dicampuri kasturi, dan kerikilnya dari intan dan mutiara. Tanahnya itu za'faran, yang memasukinya akan dipenuhi kenikmatan dan tidak akan pernah berputus asa. Dia akan kekal abadi, tidak pernah mati. Pakaiannya indah, tidak lapuk, muda abadi, tidak digurus masa. Ya semua mudah. Maka ketika ada nenek itu yang dikatakan oleh Rasul, apakah aku bisa masuk surga? Rasul mengatakan tidak. Model nenek ini nggak bisa masuk juga, kata Rasul. Nenek itu merasa sedih. Tiba-tiba Rasul mengatakan, kalau engkau masuk surga, engkau akan jadi mudi kembali, muda lagi. Karena umurnya sama semuanya, posturnya sama semuanya. Tidak berpikir ada yang pendek, ada yang tinggi, semuanya seperti postur Adam. Tidak digurus masa, abadi demikian. Ada sahabat Rasul Abdurrahman ibnu Sa'idah mengatakan, ya Rasul, aku sangat menggemari menyukai kuda. Apa di surga ada kuda? Ada kata baginda Rasul, kalau engkau masuk surga tidak ada hal terjannah, maka engkau akan mendapatkan kuda dari intan merah yang membawamu terbang kemanapun engkau sukai. Ada petani di zaman baginda Rasul, sahabat baginda, ya Rasul, saya suka bercocok tanam. Apa di surga bisa menanam? Karena orang masing-masing punya hasrat tersendiri, dan Allah akan penuhi hasrat kita itu dengan kesempurnaan. Ada kata Rasul, engkau menanam langsung memanen. Tanam langsung panen, enggak capek-capek. Karena cuma sebatas melampiaskan hobi menanam. Kesenangannya dia itu dengan menanamnya. Maka Allah sempurnakan kesempurnaannya.
Kalau datang orang Indonesia kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya suka merokok, di surga ada rokok. Rasul bilang ada, tapi apinya ambil dulu di neraka. Apui deh. Yang jelas kesempurnaan tidak bisa kita bayangkan. Ma la ainur ra'at. Seorang Yahudi bertanya kepada baginda Rasul, engkau mengatakan wahai Muhammad, padahal dia sudah tahu dari kitabnya. Ini sudah dijelaskan di dalam Taurat. Penduduk syurga itu makan, minum, jima, menggauli istri. Iya benar kata baginda Rasul. Waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, satu orang laki-laki di sana akan diberikan kekuatan 100 orang. Dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal menggauli pasangan. Kekuatan 100. Maaf cakap, lelaki sekarang itu kekuatan setengah laki-laki. Maka obat yang tidak jelas itu laris manis di pasaran. Laki-laki, tapi kekuatan setengah laki-laki atau seperempat laki-laki. Maaf cakap, kesimpulan saya kalau kita membaca sejarah Islam, itu tidak lain karena faktor kemaksiatan yang kita lakukan. Pandangan kita tersebar di mana-mana, sehingga syahwat kita tersebar di mana-mana. Ketika kita mendapatkan yang halal, syahwat kita sudah mati, lemah syahwat. Itu ketika ditanyakan Imam At-Tabari ditanyakan, ketika kenapa para imam-imam di zaman sekarang, kata murid-murid beliau, itu nikahnya cuma satu saja. Dulu itu generasi sebelumnya nikahnya banyak-banyak. Ini maaf cakap yang ibu-ibu. Kata Imam Tabari, karena kita sekarang pandangan kita, syahwat kita sudah bertebaran di jalan-jalan. Melihat yang haram, melihat ini, melihat itu. Ketika datang ke yang halal di rumah kita, nggak ada lagi syahwat. Di surga nggak, dikali 100. Maaf cakap ini sensitif sedikit. Rasul mengatakan dahman. Selesai dia melakukan itu dengan istrinya, dengan pasangannya di dalam surga, Allah kembalikan, maaf saya kata perawan kembali, Allah kembalikan perawan kembali, Allah kembalikan perawan. Dahman 100 kali. Yahudi itu bertanya, kalau demikian artinya mereka butuh buang hajat, sudah makan, sudah minum, sudah menggauli istri. Rasul mengatakan hajat mereka itu keringat, al-irq, yang mengalir di tubuh mereka, baunya seperti kasturi. Kesimpulan sederhananya Rasul mengatakan, tempat kalian meletakkan cambuk kalian di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat cambuk saja itu lebih baik dari dunia dan segalanya. Jadi kalau yang lain jangan dikhayalkan lagi. Tempat cambuk saja, kalau bahasa kita tempat taruh tongkat, itu lebih baik dari dunia seisinya. Apapun keindahan dunia itu lebih indah. Apapun kesempurnaan dunia, itu tempat taruh cambuk itu lebih sempurna. Yang lainnya semuanya di luar batas khayalan. Dan nikmat paling besar untuk penduduk syurga itu melihat wajahnya Allah. Itu sudah selesai, kita sudah menikmati nikmat surga, Masya Allah. Allah bertanya, apa ada yang kurang? Semua kita Masya Allah, Subhanallah, memuji Allah, sempurna sekali. Rupanya Allah menyingkap untuk kita dalam hadis sahih wajahnya. Dan itu nikmat paling besar. Nikmat paling besar itu kalah semua nikmat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk yang melakukan kebaikan, al-husna, jannah, surga, wa ziyadah, dan Allah kasih tambahan. Apa tambahan itu? Rasul menafsirkan tambahan itu melihat wajah Allah. Itu akidah kita, itu yang kita imani. Saya justru khawatir itu yang mengatakan kita tidak bisa melihat Allah di akhirat, Allah haramkan dari melihatnya. Kita sendiri yang memilih untuk tidak bisa melihat. Itu akidahnya Mu'tazilah. Kalau akidah Ahlus Sunnah sepakat ya. Bahkan Asy'ariyah pun mengatakan demikian. Melihat Allah. Kecuali Mu'tazilah enggak bisa lihat Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang kita khawatirkan mereka yang mengatakan tidak bisa melihat, justru betul-betul Allah tidak
mengharamkan mereka. Kalla bal rana. Allah tutupi mereka untuk melihat Tuhannya. Itu kenikmatan yang paling agung. Ahli taqwa, ahli iman, ahli ikhlas, ahli mahabbah, ahli raja, yang selalu mengharap, yang selalu takut, ahli sabar, yang sangat sabar, ahli tawakal. Kemarin kita sudah menguatkan bagaimana kekuatan tawakal itu. Ahlul istiqamah, berdiri di atas Quran dan petunjuk baginda Rasul Sunnah, istiqamah di atasnya. Itu mereka lah para penghuni surga. Ini kesalahan. Ahli ikhlas, ahli mahabbah, ini yang harus kita kejar. Iman, taqwa, ikhlas. Puasa ini betul-betul karena Allah. Mahabbah, sabar. Ya, ini yang saya simpulkan di sini, itu yang didukung dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis, yang ganjarannya disebutkan di ujung ayat atau ujung hadis itu surga. Tawakal, kesempurnaan tawakal. Jangan kurang rezeki sedikit sudah, Masya Allah, sepertinya dunia sudah terbalik. Padahal rezeki baru dikurangi sedikit oleh Allah. Tawakalnya nggak ada. Maka pekerjaan terbaik itu pekerjaan yang tergantung rezekinya itu dengan Allah. Kita belum nggak jelas, kita rezeki kita nggak jelas, itu terbaik. Ya, kemarin kita mengatakan ahli surga itu akan mewarisi tadi tempat ahli neraka di dalam surga. Rupanya itu tambahan juga. Ada tempat kita di dalam surga, ada tempat yang Allah khususkan untuk ahli neraka di dalam surga. Karena mereka masuk ke neraka, jadi tempat mereka kosong, kita yang mewarisinya. Ulaika humul warisun. Mereka lah ahli waris yang sebenarnya. Ini ahli waris yang sebenarnya itu, yang masuk surga Allah dan mewarisi surga kepunyaan orang-orang yang Allah takdirkan masuk ke neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ini majlis kita ini termasuk di antara majlis yang Allah berkati kita dengan pengampunan. Allah berikan kita surga yang terbaik. Allah jauhkan kita dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi